Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pendengar setia podcast masa sekolah. Masih dalam suasana lebaran dan minggu pertama bulan Syawal, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman pendengar setia podcast masa sekolah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oh ya, sebelum gue cerita tentang pindah kosan selama kuliah, gue mau singgung sedikit nih kejadian beberapa hari yang lewatnya. Langsung aja nih gue ke cerita. Halo semuanya, kalau kamu belum tahu tentang Anchor, dia tuh tempat paling gampang untuk bikin podcast. Nah, Anchor itu gratis. Terus dia ada tools gitu yang bisa ngerekam dan ngedit podcast langsung dari smartphone ataupun komputer kamu. Nanti Anchor bakal distribution podcast kamu ke Spotify. Dan yang terakhir, kamu juga bisa ngasilin duit dari podcast tanpa pendengar minimum. Semua yang kamu butuhin ada di Anchor. Download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Pagi itu gue habis beli teh telur dari ojek online. Lagi nyantai di belakang rumah, gue iseng tuh ngetik podcast masa sekolah di pencarian Anchor. Pas gue cek, ada podcast yang baru dibikin nih sama seseorang gitu ya, beberapa jam yang lewat gitu. Katakanlah nama si seseorang ini adalah si Mas Bro. Jadi yang bikin gue agak ganjel adalah nama podcastnya sama persis dengan podcast masa sekolah ini. Nama podcastnya adalah PMS, terus dikasih tanda kurung podcast masa sekolah. Dilihat sepintas memang nggak terlalu mirip ya, karena ada kata PMS di depannya. Cuma yang jadi masalah di gue itu adalah kata-kata dalam tanda kurungnya itu podcast masa sekolah. Biar nggak kepikiran terus, gue cek itu podcast dan ada username Instagramnya ditampilin di bio podcastnya itu. Lalu gue DM kan si Mas Bro ini dan memberitahu kalau nama podcastnya sama persis dengan podcast masa sekolah ini. Tentunya dengan cara yang baik ya teman-teman ya. Dan gue juga meminta agar si Mas Bro mau mengubah nama podcastnya tersebut. Habis itu gue tinggalin HP-nya dan siangnya baru gue cek lagi balasan dari si Mas Bro ini. Mas Bro ini mengawalinya dengan minta maaf. Nah, menurut gue ini respon yang bagus ya. Walaupun menurut gue nggak terlalu salah banget gitu ya. Gue juga tahu kalau ini kebetulan aja. Dan Mas Bro ini meminta izin ke gue untuk menjadikan ini sebagai konten di podcastnya. Ya, sebagai bahan pelajaran gitulah ya. Dan menerima permintaan gue untuk mengubah nama podcastnya itu. Dan dia menerima permintaan gue untuk mengubah nama podcastnya itu gitu loh. Tak lupa juga si Mas Bro menyampaikan dan mengucapkan terima kasih. Sampai di sini gue cukup lega karena gue ngerasa ini sedikit ganjil kalau nggak disampaikan gitu. Oh ya, gue juga dengar podcast si Mas Bro ini tentang hal ini. Gimana sih bahasanya gue nih? Oh ya, gue juga dengar podcast si Mas Bro ini tentang yang nama podcast ini lah tentunya. Kalau Mas Bro dan pendengarnya podcastnya Mas Bro mampir di mari, nih gue jelasin biar dapet perspektifnya juga. Jadi awal podcast ini dibuat benar-benar pure hasil dari banyak merenung. Maksudnya gini, gue kalau pokoknya ngapain aja kegiatannya pasti mikir nama podcast yang bagus apa ya. Karena di sini tentang sekolah ya, tentu nama podcastnya nggak akan jauh dari kata sekolah. Gue ketik tuh di pencarian Anchor masa sekolah. Yang nongol ada 2 waktu itu. Jadi yang pertama masa sekolah yang udah mulai sejak 7 April untuk episode pertamanya. Lalu ada kisah masa sekolah yang udah mulai sejak 3 April yang lalu sebagai episode yang pertama. Gak mungkin dong gue tiru mentah-mentah nama podcastnya ya.
Karena gue sangat menghargai prinsip siapa yang cepet yang dapet deh. Jadi gue coba untuk mengakalinya gimana sih caranya biar nama podcast ini masih ada kata masa sekolah di dalamnya. Lalu gue tambahin aja kata podcast di depannya gitu kan. Ya seenggaknya jadi pembeda aja. Sebelum gue netapin nama ini podcast. Sebelum gue netapin nama ini podcast, gue udah riset dulu ada nggak ya link FB, Facebook ya, Instagram, Twitter untuk username podcast masa sekolah. Ternyata masih tersedia alias available. Khusus untuk Twitter emang nggak bisa karena podcast masa sekolah karakter username-nya dibatasin. Jadi pod masa sekolah aja gitu untuk username Twitternya. Sayang dong kalau nama podcastnya ada tapi sosial media udah ada yang make gitu kan. Nah si Mas Bro ini sempat nyinggung soal win-win solution di podcastnya. Gini ya Mas Bro, menurut gue itu udah win-win solution. Ingat, ini menurut gue ya. Jangankan untuk ngasih saran nama podcast untuk si Mas Bro-nya, untuk gue sendiri aja kebingungan gini cuma untuk mikirin nama podcast yang cocok ya. Ya gue harap sih Mas Bro ngerti lah ya sampai sini gitu. Satu lagi nih ya, anggaplah gue dan Mas Bro ini tukar posisi tanpa harus dicolek dulu. Gue pasti udah ganti tuh nama podcastnya. Karena apa? Mungkin awal-awal nggak berdampak ya. Kita kan nggak tahu nantinya itu bakal jadi masalah atau enggak ya. Sebenarnya ini balik ke kesadaran diri sih. Kalau udah dipakai orang ya udah kita coba untuk mengalah gitu. Kalau Mas Bro-nya ada di posisi gue, kayaknya si Mas Bro akan melakukan hal yang sama mungkin ya. Mungkin ya. Tapi sekali lagi, terlepas dari itu gue anggap masalah kecil ini sudah selesai. Sekali lagi, gue pribadi juga minta maaf kepada Mas Bro dan pendengarnya. Mungkin ini sedikit membuat kegaduhan mungkin. Dan tentunya gue sangat berterima kasih kepada Mas Bro-nya untuk pengertiannya ya. Dan kita juga sama-sama terbuka untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin agak ngeganjel di podcast masing-masing. Nah, saatnya pendengar setia podcast masa sekolah mendengarkan episode 7 dengan judul Pindah Kosan Selama Kuliah. Barusan itu adalah intermezzo ya sebelum masuk ke cerita. Yaitulah cerita sedikit tentang kejadian beberapa hari yang lewat. Oke, jadi gue pengen cerita tentang pindah kosan selama kuliah. Jadi waktu itu kan gue masuk kuliah itu di tahun 2014 ya. Jadi awal ngekos itu di tahun 2014 bulan Agustus. Pokoknya udah masuk tanggal-tanggal inilah ya. Tanggal tua di bulan Agustus ya, tanggal 20 berapa gitu kan. Gue lupa lagi sih. Jadi gue pergi tuh ke kos-kosan yang ada di belakang kampus. Karena kan gue lebih prefer kosan yang berada di belakang kampus daripada yang sangat jauh dari kampus. Pokoknya kalau jalan kaki itu kalau misalkan telat ya masih keburu lah ya pakai speed yang lebih cepat ya, lari. Gitu. Itu kriteria kosan pilihan gue ya. Gue masuk di kosan itu ya seminggu gue nginep di situ, inilah ya kayak gimana sih lu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda gitu kan. Maksud gue tuh gini, lu ngekos kan tinggal sendiri gitu kan, jadi lu harus menyesuaikan diri dengan keadaan seperti itu. Bentar, ini ada bising. Karena gue sendiri kan emang gimana ya, ya baru pertama kali ngekos lah, jadi beda rasanya kalau tinggal di kos sama di rumah, ya pasti beda lah ya. Nah jadi hari pertama ngekos, sebelum masuk kos itu udah ada sih yang ngisi, namanya Yudi. Nah Yudi ini nanti bakal gue undang juga di podcast ya buat cerita-cerita tentang kosan itu juga. Jadi yang pertama ngisi itu si Yudi. Ya dari istilahnya dari angkatan kita ya, Yudi kan. Cuma waktu gue di kosan itu dia
dia cuma diem di kamar doang sih, nggak keluar gitu. Jadi gue nggak tahu ada orang ternyata di situ. Lama kemudian gue juga mulai adaptasi lah ya, mau nggak mau harus adaptasi dong dengan eh, warga sekitar atau masyarakat sekitar ya. Ya waktu itu gue agak ini ya, agak canggung ya. Kenapa? Karena gue harus belajar bahasa Sunda ya, minimal bahasa Sunda sehari-hari lah ya, yang di Bandung gitu. Karena kan gue terbiasa bahasa Minang, bahasa daerah gue kan. Awal-awal gue nggak ngerti tuh orang ini ngomong apa gitu kan. Oke, lanjut ke kosan lagi. Jadi kamar gue itu, bentar. Jadi kosan gue itu eh, 2 lantai ya. Posisinya berada di belakang kampus ya, nggak terlalu jauh lah ya. Jadi kosannya itu dibagi 2, nggak campur. Jadi di lantai 1 khusus buat cowok, lantai 2 khusus buat cewek. Yang cewek yang di lantai 2 tuh kamarnya ya lebih banyakkan daripada kamar yang cowok lah ya. Gue lupa lagi seberapa banyaknya. Pokoknya banyak dari yang cowok. Jadi buat cewek kalau misalkan mau ke kamarnya yang di atas itu lewat tangga di depan kosannya itu. Jadi ada kayak tangga yang dibikin dari besi gitu. Sebenarnya ada juga sih tangga di dalam ya buat ke lantai 2, cuma udah digembok sama bapak pemiliknya. Ya mengantisipasi hal-hal yang tidak baik lah ya. Tapi lucunya kosan ini maksudnya dengan keadaan seperti itu, maksudnya kan digembok tuh tangga yang di dalam yang mau ke atas. Artinya anak cowok yang di bawah nggak boleh dong langsung ke atas dari jalur dalam. Di dalam ya kan posisi tangga di dalam ya. Mau nggak bolos dari luar. Kalau dari luar dibolehin gitu. Ya udahlah kita nggak bahas itu ya. Apalagi ya. Nah pokoknya komplitnya tuh pasti ini ya. Terakhir tuh si Sandi apa si Seto yang masuk ya. Ya pokoknya gitulah. Kita tuh berempat ya. Gue, Yudi, sama Sandi dan Seto. Tuh satu angkatan semua tuh. Cuma dari kita berempat yang paling tua tuh Seto ya. Tapi kita nggak bahas pertemanan tentang di kosan ya. Kita lanjut ke kosan. Nah kamar gue itu bisa dibilang kamar kedua yang paling gede di, ya paling gede di kosan, di untuk lantai 1 yang di cowok ya. Jadi kamar mandinya ada 2, di luar juga, di luar kamar ya, kamar tidur. Jadi yang untuk kamar mandi sih cuma 1 yang nggak pakai sih sebenarnya. Ada sih 2, cuma kan ya nggak terlalu keurus lah gitu. Jadi gitulah. Pokoknya kamar gue tuh udah mantep banget sih posisinya gitu. Ada jendela 3, ya lumayan lah buat masuk angin gitu kan. Dan bisa lihat teteh-teteh yang mau turun dari atas. Lihat yang bening-bening gitu kan. Tapi kita nggak bicarain itu loh. Kita tentang kosan, balik ke kosan lagi. Terus dan kok kamar itu udah berapa kali ganti warna cat ya. Pertama tuh krem, krem lagi krim gitu. Ya krem apa krim ya? Ya pokoknya itulah krem gitu kan. Habis itu gue ganti jadi warna biru. Terus lama-lama gue mikir, wah ini warna biru kayaknya bakal ini deh apa? Bawaannya pasti ngantuk ya. Ya udah ganti lagi jadi warna kuning habis itu. Dan setelah gue ngekos 1 tahunan lebih ya, nggak juga 1 tahunan lebih ya. Pokoknya Agustus, mungkin dari Agustus sampai bulan Februari gitu ya. Mungkin ya Februari kali, gue lupa lagi. Ternyata gue waktu itu sakit kan, jatuh sakit lah gitu ya, dirawat. Dan mau nggak mau gue harus ngurus cuti. Nah gue bingung nih, ini kamar di manain gitu kan. Soalnya barang lumayan banyak kan di kamar gue waktu itu. Gue lupa lagi ya, kayaknya barang gue dititipin ke temen ya, si Sandi apa siapa gitu kan. Nah waktu si kontraknya habis gue bingung tuh, agak dilema juga sih. Mau diperpanjang gimana ya, soalnya kan masa gue harus nahan kamar tapi nggak bayar gitu kan. Ya udahlah,
kasih ke orang lain aja gitu. Ternyata emang ada orang yang berminat dengan kamar itu. Waktu itu yang ngisi pasangan suami istri lah ya. Tapi menurut gue nggak etis ya kalau ini menurut gue ya, pasangan suami istri yang udah nikah gitu ya di kosan yang rata-rata isinya sama mahasiswa, nggak etis aja gitu di lokasi kayak gitu. Ya minimal yang kos di situ tuh kalau nggak mahasiswa atau nggak karyawan lah gitu. Tapi kalau untuk pasangan suami istri agak agak ganjil ya gue liatnya. Nah, setelah gue recovery dari sakit itu, gue balik kan ke Bandung, ngurus aktif kembali dari kuliah gitu kan. Karena posisi kamar ini masih ditempatin sama pesutri ini, jadi mau nggak mau gue harus cari kosan lain lagi kan gitu. Akhirnya gue dapet kosan yang ada di sekitar belakang kampus juga, tapi posisinya di atas lagi gitu. Dan harganya lumayan sih waktu itu, maksudnya dalam arti gue masih mampu lah ya, dengan harga yang maksudnya gimana ya, harganya nggak jauh banget lah sama yang kosan yang pertama gue ini. Cuma masalahnya listrik gitu ya, listrik kalau nggak salah bayarnya terpisah, beda sama yang kosan pertama gue tadi itu. Nah, kosan yang kedua ini tuh rame sih cowok semua kan. Ya pokoknya tiap kamar tuh ada tuh rombongan teman-teman yang dibawa ke kamarnya gitu. Ya gue suka ya dengan posisi kamarnya di atas gitu kan, di lantai 2. Ya lumayan lega juga gitu, kamarnya luas. Cuma sekali lagi gue gimana ya cerita sini ya, gue kurang gimana ya, gue kayaknya kurang struck gitu sama kosan yang kedua ini, kayak aduh nggak betah banget sebenarnya gue di sini gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, lihat nanti aja dulu, untuk sementara di sini dulu gitu gue bilang kan. Akhirnya nggak berapa bulan dari situ, 3 atau berapa bulan gitu ya, yang Pak Sutri di kosan pertama gue tadi itu pindah gitu kan. Wah, denger-denger kabarnya mau pindah gitu kan dari si Sandi kalau nggak salah waktu itu. Ternyata bener pindah gitu kan. Wah, gue pasangan canceng untuk ngomong ke si bapak kosan yang kosan pertama, Pak, kalau misalkan nanti yang si bapak dan ibu yang isi kamar saya yang dulu tuh keluar, saya booking dong mau uh, ngekos di situ lagi tempat bapak gitu. Oh boleh katanya bapaknya. Udah gitu kan. Istilahnya ninggalin pesan lah ya buat nggak ada orang lain gitu. Akhirnya pas udah tahu keluarnya gitu, gue bingung tuh, anjir ini gue duit kagak ada kan, gue bilang ya udah gitu kan. Yang kosan gue yang apa ya, yang kedua ini masih jalan gitu kan kontraknya, 3 bulan berapa bulan lagi gue lupa lagi. Pokoknya gue over kontrak lah yang kosan kedua. Ternyata ada yang ngangkut nih, ada yang tertarik gitu kan. Ya udah, akhirnya deal. Gue juga bisa bayar DP ke si bapak kosan yang pertama gitu. Gue bilang dulu nih Pak, ini DP-nya dulu aja, nanti secepat mungkin saya bayarnya gitu kan. Ya gitulah, waktu itu pindah kosan 2, kembali ke kosan yang pertama. Gue kuliah seperti biasa dengan, ya gue seneng lagi waktu itu. Karena gimana ya, kayak ada semacam magnet dari kamar gue yang lama itu. Aduh, itu kamar banyak cerita lah di dalamnya gitu. Kamar kesayangan gue lah kalau bisa dibilang. Makanya gue agak, nah gini, sampai gue skripsi di situ, lulus, sampai skripsi kalau nggak salah tuh, habis sidang deh kalau nggak salah, gue dikasih ultimatum kan. Sekarang kan yang mengelola si kosan itu kalau nggak salah sih anaknya, anak bapak kosannya itu, teteh lah ya gitu, bisa dibilang kayak gitu tetehnya. Gue coba lobby tetehnya, teh saya kan bentar lagi mau lulus nih, bisa nggak kira-kira nambah 1 bulan aja, kalau bapak kosan masih bisa gue lobby lah ya, karena emang udah deket banget gitu.
Ternyata tetenya menolak gitu kan. Waduh, nggak bisa, minimal 1 tahun katanya gitu kan. Ya biasanya kan gue 6 bulan ya bayarnya. Mencoba untuk negosiasi, dan terjadilah negosiasi yang cukup alot. Akhirnya hasilnya tidak memuaskan lah buat gue gitu kan. Ya udah teh, saya minta waktu aja gitu kan. Saya lagi menuju proses sidang nih gitu, sidang skripsi. Jadi habis sidang insya Allah saya bakal beres-beres lah buat pindah kosan gitu. Sebenarnya kalau bilang pindah kosan mah enteng ya, cuma barang-barang itu sebenarnya bikin gue mager banget lah gitu buat ngurusin gitu ya. Akhirnya gue putusin buat ini kan, apa namanya, habis sidang gue langsung nanya ke temen gue tuh, si Dedi namanya. Ded, ada kamar kosong nggak di kosan lu gitu? Ada satu katanya. Gue coba survei kan gitu. Ya kamarnya, kalau menurut gue ini sempit sih. Gue nggak suka yang sempit, agak gedean gitu lah. Biar plong. Soalnya barang juga banyak kan. Dan kamar mandinya di dalam. Karena kamar mandinya di dalam, ya udahlah gitu. Untuk sementara waktu. Rencana sih 2 bulan di situ. Cuma ya udah 1 bulan aja dulu. Nggak kuat gue gitu. Nah, nggak beberapa minggu dari situ, gue agak, wah, di sini ini juga ya, apa namanya, apa ya, kosan ketiga gue ini tuh, yang tempat di ini kan lokasinya nggak jauh dari inilah ya, ITB, ya sebut aja lah ITB ya, dekat situ lah pokoknya, dekat situ. Ya gimana ya, gue kayak, aduh gitu kan, kamarnya sempit gitu, gue aja jalan kayak kejedot kursi atau segala macem lah gitu. Habis yudisium gue putusin buat pindah kosan lagi gitu. Nah ini kosan terakhir nih ceritanya. Pindah kosan, jadi lokasi kosan yang keempat ini tuh jauh banget dari, ya nggak jauh banget sih, ya lumayan jauh lah gue bilang gitu ya, dari kampus. Posisinya itu ada di antara perbatasan Cikutra sama Sedang Serang gitu ya. Posisinya kurang lebih di dekat situ lah. Nah di situ tuh kosannya gak mahal. Ada internetnya, terus ada apa namanya, kosannya bebas yang pertama ya. Pagar gemboknya dipegang masing-masing yang punya kamar kos. Terus ada wifi, eh apa lagi ya, ya kamar mandi di dalam. Dibilang gede sih enggak ya, cuma karena ada balkonnya jadi kesannya kayak gede ya. Jadi ada balkonnya gitu. Kamar mandi di dalam, lemari tanam, apa istilahnya, lemari yang ditempel di dinding itu loh. Lemari nyatu sama tembok gitu lah ya. Nah kalau untuk perbandingan internet ya, kosan gue yang di Cisitu dekat ITB itu, wah itu juara sih kalau kecepatannya gitu. Cuma ketika itu udah masuk tanggal pembayaran, mungkin agak telat si pemilik kosan untuk bayar si tetenya gitu. Kalau yang ini tuh yang kosan keempat, rame yang pakai internetnya, ya rebutan lah jadinya gitu, kurang enak juga gitu. Gue nebeng sama kayak percuma gitu, kayak apa ya, kayak nggak puas lah gitu ini. Masa enak lah di kosan gue pertama gue masang internet sendiri, wifi sendiri gitu kan. Misalkan kalau ada yang mau join, ya split lah bayar tagihannya gitu. Pokoknya kosan pertama tuh gue bebas lah gitu ya, udah enak banget lah, nggak ada tergantikan lah. Cuma yang disayangkan tuh kosan pertama tuh rawan banjir bro itu, teman-teman. Nah gue itu yang gue takutin, tiap kalau musim hujan dateng ya, wah hujan lama tuh, jadi kepikiran tuh buat di kosan. Ih anjir kok lagi kuliah kan, lihat wah lagi hujan, kosan banjir kagak ya. Coba kan dosen lagi ngajar, gue tanya si yang di kosan siapa ya kan, Yudi Sandi atau gimana gitu. Pantau pantau air San, pantau air Yud gitu.
banjir nggak gitu. Tapi walaupun dengan kosan keadaannya seperti itu tuh, gue sangat sayang sekali lah dengan kamar tuh gitu. Ya banyak banyak cerita lah di dalamnya. Ya semacam ada kayak penyesalan gitu ya, gue melepas kamar itu ke orang lain ya. Yang ngisi kamar pertama, kosan pertama gue itu adalah adik kelas gue yang masih ya angkatan 2009, masuk 2019 gitu ya, dari Medan kalau nggak salah. Dia sekarang yang ngisi kamar gue itu. Ya udahlah, mungkin nih, sampai di sini waktunya gue eh, sampai di situ waktu sorry, jadi belepotan gue ngomongnya. Mungkin sampai di situ gue ininya apa kali ya, jatah ngekosnya gitu. Mungkin udah nggak berjodoh lagi itu. Maksudnya gini, kalau misalkan gue masih di situ dan perpanjang lah ya, mungkin kalau gue dapet kerja di Bandung ya itu bakal jadi kamar. Maksudnya gue kalau kerja di Bandung gue pasti bakal ngambil itu kamar gitu. Itu maksudnya. Pokoknya pengen gue pertahanin tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Ya udah gue lepasin. Kosan kedua ya yang tadi udah gue ceritain, kosannya teman gue juga. Maksudnya teman gue juga ngekos di situ ya. Jadi internetnya lumayan kenceng. Cuma ya posisi kamarnya sempit gitu bro, aduh. Lebih sering gue nginep di kosan gue pertama daripada kosan gue kedua gitu anjir. Ya karena itu lah sempit gitu kan. Ya cuma kalau masalah internet ya lumayan lah ya. Kalau kosan yang ketiga, ntar yang ketiga di mana tadi ya? Bukan kosan yang kedua, kosan ketiga mungkin ya. Kosan ketiga itu yang gue bilang sama si Dedi itu, yang di Cis itu. Di kosan 4. Jadi kosan pertama di belakang kampus, nggak terlalu jauh sih kalau misalkan dari kampus ya. Kalau yang kedua tuh di atas, masih di belakang kampus juga. Yang ketiga tuh di Cisitu, dekat ITB. Yang keempat itu baru di Sadang Serang sama perbatasan Sadang Serang sama Cikutra. Pokoknya dari keempat kamar itu nggak ada, dari ketiga kamar terakhir tuh nggak ada yang bisa apa istilahnya, nggak bisa nggak bisa nyaingin kamar yang pertama gue tadi gitu kan. Ya udahlah, mungkin bukan jodohnya gitu. Oke, paling sekian dulu lah untuk episode 7 tentang pindah kosan selama kuliah. Jadi banyaklah cerita tentang kuliah juga yang pengen sebenarnya gue ceritain, tapi mungkin di episode selanjutnya, karena biar bisa lebih dapat feel-nya gitu ya per episode gitu. Jadi nggak tentang sekolah aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen berbagi cerita juga tentang masa sekolah ataupun masa kuliah, bisa dikirim lewat sosial media kita. Tapi lebih prefer kayaknya lebih gampang di Instagram lah ya, biar lebih gampang untuk teman-teman ya. Instagram kami follow juga @podcast masa sekolah, Facebook podcast masa sekolah, Twitter pod masa sekolah, dan YouTube podcast masa sekolah. Dan kalian juga bisa email kita juga di podcast masasekolah@gmail.com. Oke, jangan lupa untuk di follow juga podcast masa sekolah di Spotify biar kalian dapat updatean terbaru podcast dari podcast masa sekolah. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman pendengar setia podcast masa sekolah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay di rumah ya, tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata mohon maaf jika ada salah kata,
Sebelumnya dari host podcast masa sekolah ini, gue pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.